Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Majelis Jemaat POK Gereja Lahroi mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah bersama kami. Marilah kita memulai ibadah ini dengan memuji-muji Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap kehadirat-Nya dengan nyanyian syukur karena kasih-Nya yang selalu berlimpah dan tetap mempersatukan kita dalam persekutuan umat-Nya melalui ibadah minggu di rumah masing-masing pada saat ini. Kasih setia-Nya kekal sampai selamanya, dan janji atas berkat-berkat-Nya tak pernah berkesudahan bagi kita. Terpujilah Allah yang agung dan mulia. Sebelum memulai ibadah ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 8, bait 1 dan 3, Bukalah Gapura Indah. Sidang jemaat yang kekasih, pertolongan kepada kita adalah berasal dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, laut beserta segala isinya, dan yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami telah menerima anugerah selamat-Mu yang Maha Kudus di dalam kematian dan kebangkitan anak-Mu, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah memenuhi hati kami dengan kesukaan yang meluap-luap. Karena itu kami memohon kepadamu, berikanlah kami pengetahuan serta keberanian untuk menyampaikan berita-Mu kepada semua bangsa di seluruh dunia, supaya mereka turut mengenal kesukaan yang daripada-Mu, supaya seisi dunia memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah minggu ini terambil dari Yesaya 48 ayat 20b, Mazmur 66 bait yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya,
Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian, haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 bait 1 dan kedua. Bila kurenung dosaku. Kesepuluh hukum Taurat. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di bawah air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Hukum yang ketiga, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima,
Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ke-17. Jemaat kami undang untuk berdiri. Dengan rasa sesal dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah yang adil dan benar, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengungkapkan diri kami yang lemah di hadapan-Mu. Kasihanilah kami. Kami sangat sering khawatir dalam hidup ini. Kami mengkhawatirkan terlalu banyak hal, keluarga, pekerjaan, keamanan, kebutuhan hidup, dan masa depan. Kami membiarkan rasa khawatir itu tinggal berlama-lama dan menguasai hati kami, serta mempengaruhi perilaku kami sehari-hari. Ampunilah kelemahan iman kami ya Tuhan, sebab kami meragukan kekuatan Tuhan menjamin dan memelihara hidup kami. Kami selalu menganggap rendah kuasa Tuhan. Kami tidak percaya penuh kepadamu. Sebab itu kami takut mempertaruhkan totalitas diri dan hidup kami ke tangan Tuhan. Kami menciptakan ilah-ilah lain untuk melindungi dan mencari rasa aman yang palsu. Kasihanilah kami ya Kristus, sebab di tengah kesulitan dan pencobaan, kami begitu mudah menduakan Tuhan. Dan di tengah ancaman dan godaan, kami begitu gampang meninggalkan Tuhan. Ampunilah dosa kami, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Teguhkanlah hati kami beriman kepadamu. Amin. Berita pengampunan dosa amanat hidup baru bagi saudara-saudara yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah. Dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita dan amanat hidup baru bagi kita. Saudara sekalian, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan diri-Nya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Allah. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 8. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 121 bait 1 dan 2. Andaikan kasih-Mu tidak merangkulku. Andaikan kasih-Mu tidak merangkulku, aku lemah. Seluruh hidupku tidaklah menentukan.
Saudara-saudara, sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Allah dan bacaan Alkitab kita pada minggu ke-6 sesudah Paskah saat ini adalah dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai dengan 31 dengan tema memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkenanlah Engkau berfirman di tengah-tengah kami, di seluruh jemaat-Mu. Terangi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, agar kami, seluruh jemaat, boleh Tuhan mampukan untuk menangkap makna dan arti dari firman Allah. Bersabdalah Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, Kisah Para Rasul pasal 17, ayatnya yang ke-22 sampai dengan 31 menyatakan demikian. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang
Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, saudara-saudara sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai jemaat, kita ditanya, apakah Bapak, Ibu, Saudara mengasihi Tuhan? Apakah Bapak, Ibu, Saudara mengasihi Yesus? Maka saya yakin jawaban kita semua pada umumnya adalah bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengasihi Yesus. Persoalannya adalah, apakah buktinya bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengasihi Tuhan? Apa buktinya bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengasihi Yesus? Saudara-saudaraku, mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus, bukanlah hanya sekedar di bibir saja. Bukanlah hanya di mulut doang. Hal ini sama ketika kita mengatakan saya mengasihi engkau istriku, atau saya mengasihi engkau suamiku, atau saya mengasihi engkau kekasihku, atau saya mengasihi engkau anak-anakku, dan lain-lain. Tetapi persoalannya adalah apa buktinya bahwa kita mengasihi? Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-20 dengan gamblang dan jelas mau mengingatkan kita semua. Firman Allah berkata, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan Alkitab kita pada minggu saat ini, dari Kisah Para Rasul pasal 17, ayat 22 sampai dengan 31.
diceritakan bahwa Rasul Paulus taat kepada Tuhan. Bahwa Rasul Paulus menuruti perintah Allah. Di mana Rasul Paulus karena taat dan menuruti perintah Tuhan, ia memberitakan Injil dan melayani orang-orang Athena Yunani. Di mana orang-orang Athena Yunani diajak oleh Paulus untuk bertobat dan mengenal Juru Selamat yang sejati, Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dan memberikan kehidupan kepada mereka dan dunia. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus menuruti perintah Tuhan, dan itu merupakan bukti kasih Paulus kepada Allah. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-15, di mana Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku," kata Yesus, "maka kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara-saudara, inilah bukti. Kalau kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, inilah bukti. Kalau kita mengatakan saya mengasihi Yesus, yaitu menuruti segala perintahnya, menuruti segala perintah Yesus. Saudara-saudaraku, apakah perintah Tuhan? Apakah perintah Yesus? Jawabannya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sesungguhnya sudah tahu. Kenapa? Karena setiap minggu perintah Tuhan ini kita dengar, yaitu mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama kita manusia. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Saudara-saudara, sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam khotbah minggu ini, saya akan memutarkan sebuah film pendek yang menceritakan tentang kasih Tuhan yang amazing. Kasih Tuhan yang luar biasa di satu sisi, serta kasih kepada sesama manusia di sisi yang lain. Mari kita saksikan film pendek ini. Anak-anak, ibu punya pertanyaan buat kalian. Kalian kalau misalnya udah besar, mau jadi apa? Cita-cita kalian apa? Kamu, Susi, mau jadi apa? Saya mau jadi menteri, Bu. Bagus. Kalau kamu, Joko, kamu jadi apa? Saya jadi presiden. Mau jadi presiden. Aku yang jadi presiden. Saya yang jadi presiden. Udah, jangan kayak gitu. Semua juga bisa kok jadi presiden. Asal ada satu syaratnya. Apa coba? Rajin belajar ya. Kalau kamu, Gemma, kamu mau jadi apa? Mau jadi pemain film, Bu. Yang jadi monsternya, Bu.
nih. Berhenti dulu deh, capek banget. Ih, Gen, itu kenapa sih? Apa? Ini. Gisel. Mau ngapain? Woi, lo ngapain sih? Nyanyi. Gue sosok-sosokan deh kalau emang gak bisa. Kan gue bilang. Gini nih. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Like us, we're the wretch. Kenalin, nama gue Grace. Tapi nggak amazing kok kayak judul lagu tadi. Itu yang gue rasain sih dulu. Waktu gue nggak suka sama hidup gue. Dulu gue pernah ditolak keluarga gue. Ya niaya. Sampai akhirnya gue coba bunuh diri. Semuanya ya gara-gara keadaan gue ini. Tapi gue nggak sedih sih. Soalnya gue tahu kalau lewat keadaan gue ini, kuasa Tuhan jadi nyata buat gue. Kamu tahu nggak sih perasaan gak layak itu bukan dari sini nih, or ini. Apa sih ya? Tapi dari sini. Gak jelas deh lo. Ini hati, lo nggak tahu ini. Hati. Bener tahu, perasaan gak layak itu bukan dari appearance kamu, tapi dari hati kamu. Dan itu tuh karena kita tuh manusia berdosa yang gak kenal siapa sih mau nyiptain kita. Kabar baiknya, si Tano. Lo ngapain sih? Sini dulu. Kabar baiknya, Tuhan kasih tanda cintanya buat kita. Kasih Tuhan itu sempurna loh. Dia tetap mencintai kita, walaupun kita tuh manusia yang berdosa dan penuh kelemahan. Kamu tahu Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu Tuhan yang datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit lagi buat kita, biar aku, kamu, dan semua orang yang ada di dunia ini bisa memperoleh hidup yang kekal. Amazing grace, how sweet the sound that saved
sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Sekarang ini, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia serta bangsa dan negara kita tercinta, banyak orang, banyak sesama kita yang memerlukan uluran kasih akibat PHK, kehilangan mata pencaharian, kehilangan orang yang dicintai, hidup serba kekurangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan saat ini, mari kita satukan hati, mari kita satukan jiwa untuk menolong dan mengasihi sesama kita. Bukan saja di dalam jemaat POK Gereja Lahai Roy saja, tetapi juga di luar jemaat POK Gereja Lahai Roy. Mari kita proklamirkan, mari kita wartakan Allah kita yang hidup, Tuhan Yesus yang amazing kepada segala bangsa, sehingga nama Bapa di surga lewat kasih kita yang konkret semakin dipuji dan dimuliakan. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, mari kita merespons firman Tuhan dengan memuji Allah dari PKJ 126, bait 1 dan 3. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Meskipun susah maupun derita, hanyalah Yesus penolongku. Meski gelombang yang menghempaskan, hanyalah Yesus penolongku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Marilah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Yang melandasi persembahan kita pada hari ini terambil dari firman Tuhan, Imamat 19 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Diberitahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara jemaat, bahwa dengan sukacita persembahan yang dikumpulkan dalam ibadah minggu di rumah masing-masing dapat dikumpulkan dan disampaikan ke bendahara melalui transfer ke rekening kas jemaat nomor 051 001 000 229 564 Bank BRI Cabang Cijantung, atau diserahkan melalui sekretariat gereja pada hari Selasa pukul 13 sampai dengan 17 WIB. Mohon partisipasi jemaat. Saat kantong diedarkan, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 77 bait 1, persepuluhanmu. Sumber berkat, persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Dia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Dia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Tuhan Yesus yang terkasih di dalam gereja surga, terima kasih Tuhan karena pada ibadah hari ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami bisa bermanfaat bagi pertumbuhan gereja Laharoy. Engkau berkati Tuhan, majelis, panitia, atau komisi-komisi yang mengelola persembahan kami ini. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 17 Mei 2020. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon perhatian jemaat, ada beberapa hal sebagai berikut. Bidang pelayanan dan kesaksian. Berita duka cita. Telah dipanggil Bapa di sorga, Bapak Alfred Palit, dalam usia 71 tahun, anggota jemaat wilayah 6, meninggal pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 di Rumah Sakit Pertamina Pusat, Jakarta Selatan. Almarhum telah dimakamkan pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Pendeta jemaat, majelis jemaat, dan jemaat POK Gereja Laharoy menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan,
penghiburan, dan pengharapan kepada istri, putra-putri, menantu, cucu, terkasih, dan keluarga besar yang ditinggalkan. Bidang sekretariat. A. Perpanjangan tugas pelayanan Majelis Jemaat periode tahun 2016-2020 berdasarkan koordinasi dan konsultasi yang dilakukan dengan MPH PGIW DKI Jakarta dan Ketua Umum BP POUK DKI Jakarta. Bersama ini diberitahukan kepada jemaat bahwa masa tugas pelayanan Majelis Jemaat periode tahun 2016-2020 menyesuaikan sampai dengan Majelis Jemaat terpilih periode tahun 2020-2024. Diteguhkan oleh MPH PGIW DKI Jakarta. Demikian untuk dimaklumi. B. Berdasarkan keputusan rapat majelis pada bulan Februari 2020 dan sehubungan dengan kondisi fisik Ibu Maria Magdalena yang belum dapat beraktivitas secara baik serta hasil pembicaraan dengan Ibu Maria, maka diberitahukan kepada jemaat bahwa sejak tanggal 1 Mei 2020 Ibu Maria Magdalena telah mengakhiri masa tugasnya sebagai tenaga kebersihan di POUK Gereja Laharoi. Untuk itu, sebagai ucapan terima kasih jemaat kepada Ibu Maria telah diberikan tanda kasih sebesar 5 juta rupiah serta gaji selama yang bersangkutan dalam perawatan. Demikian untuk dimaklumi. C. Sehubungan dengan surat PGI kepada sinode-sinode anggota PGI dan POUK se-Jabodetabek nomor 319/PGI strip 17/2020 tanggal 30 April 2020 perihal pendataan warga jemaat terdampak pandemi COVID-19. Maka Majelis Jemaat POUK Gereja Laharoi telah mengusulkan nama-nama jemaat yang membutuhkan bantuan akibat dampak pandemi COVID-19 sebanyak 86 KK. Semoga usulan ini dapat diterima dan disetujui oleh Kementerian Sosial dan PGI. Demikian kami sampaikan untuk diketahui. D. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama ini kami menyampaikan bahwa sumbangan peduli jemaat akibat dampak COVID-19 akan disalurkan tahap kedua atau tahap akhir kepada jemaat pada pertengahan bulan Mei 2020 yang akan datang. Untuk itu kami mohon kepada jemaat yang akan memberikan sumbangan berupa uang dan barang natura dapat disampaikan paling lambat tanggal 16 Mei 2020. Sumbangan dana dapat ditransfer ke rekening kas jemaat nomor 05100 1000 229 564 Bank BRI Cabang Cijantung, sedangkan dalam bentuk barang dapat disampaikan ke Sekretariat Gereja pada setiap hari kerja. Demikian untuk diketahui. Ucapan terima kasih. Pendeta Jemaat dan Majelis Jemaat POUK Gereja Laharoi mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman dan semua petugas yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang kekasih, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Puji-pujian dan syukur kami persembahkan kehadirat Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas kasih setia Tuhan bagi pribadi lepas pribadi, bagi keluarga lepas keluarga, dan seluruh jemaat-Mu yang memungkinkan kami semua jemaat ada dan hidup sampai detik ini. Dalam syafaat kami
Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita. Saudara-saudara kami yang mengalami beban hidup yang berat. Saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, yang belum mendapatkan jodoh, serta keluarga yang merindukan memiliki momongan. Termasuk saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mau berdoa untuk mereka, ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara Rudi Wowor, Ibu Tiurma Silitonga Boru Nababan, Bapak Peginting, Ibu Mariana Sitinja, Ibu Erna Manuhutu, Ibu Enieti Nyala, Ibu Maria Magdalena, Bapak David Manulang, Bapak Pendeta Ferdinand Munte, Bapak Petrus Sende, Ibu Suciati Sutino, Bapak Wellington Nababan, Ibunda dari Majelis Jemaat Ibu Asih Wijiarti, dan saudara-saudara kami yang lain, yang mungkin tiada tersebut satu persatu. Kami mohon ya Tuhan, di dalam nama Yesus, berkenanlah Engkau menjamah, memberkati obat-obat yang diminum dan perawatan yang dilakukan, agar dengan jamahan dan berkat dari Tuhan Yesus, saudara-saudara kekasih ini boleh tetap kokoh dan kuat di dalam iman percaya, dan memperoleh pemulihan di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk keluarga besar Palit yang saat ini sedang mengalami duka cita sehubungan dengan Bapak kekasih, Bapak Alfred Palit. Tuhan telah panggil pada tanggal 12 Mei 2020 yang lalu. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berikan kekuatan dan penghiburan kepada seluruh keluarga besar dan juga kepada seluruh jemaat-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa serta mohon petunjuk, bimbingan, serta kekuatan dan pertolongan Tuhan kepada majelis jemaat, komisi-komisi, badan, tim, dan pengurus wilayah 1 sampai dengan 7 di dalam pelayanan di jemaat Lahairoi ini. Tuhan, Engkau berkati seluruh persekutuan, seluruh pelayanan, dan kesaksiannya. Kami berdoa dan mohon dukungan bagi pelaksanaan pemilihan calon majelis periode tahun 2020 sampai dengan 2024 yang karena COVID-19 masih tertunda. Demikian juga kami berdoa bagi penyelesaian pembangunan rumah pendeta Pauk Gereja Lahairoi yang sedang berlangsung dan juga sedang tertunda sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini. Bapa di surga, untuk itu kami mohon
pengasihan Tuhan atas bencana pandemi COVID-19 agar cepat berlalu. Pasien yang sedang sakit dapat dipulihkan. Tim medis yang terlibat dalam proses perawatan dan penyembuhan pasien, agar Tuhan kuatkan di dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Dan kami mohon, kiranya keluarga dan jemaat Tuhan dijauhkan dari penularan COVID-19 ini. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk persekutuan gereja-gereja di Indonesia PGI dan PGI wilayah DKI Jakarta dengan gerakan oikumeninya. Biarlah lewat gereja-gereja di dalam jajarannya, kita semua boleh menuju gereja yang esa di Indonesia. Sebagai warga negara, kami juga tidak pernah lupa berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati secara khusus di dalam mengatasi bencana pandemi COVID-19. Akhirnya, kami jemaat-Mu tidak pernah lupa untuk bersyukur. Kami jemaat-Mu tidak pernah lupa untuk berterima kasih atas kebaikan Tuhan, atas segala kekuatan, kesehatan, rezeki yang Tuhan karuniakan, termasuk atas pertambahan usia pernikahan maupun hari ulang tahun setiap pribadi-pribadi dalam jemaat di dalam kurun waktu tanggal 11 sampai dengan 17 Mei 2020. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lengkapi sukacita dan syukur dari seluruh jemaat-Mu agar semakin lengkap dan semakin penuh. Inilah doa kami. Inilah permohonan dan syukur kami yang kami dasarkan dan sempurnakan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kepada kami sekalian berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sidang jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri untuk memuji nama Tuhan lewat nyanyian pengutusan NKB 200 bait 1 dan 2. Di jalan
hidup yang lebar sempit, orang sedih menyerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Nyatakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang akan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Sidang jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara-saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Sekarang tinggallah di dalam damai sejahtera, di keluarga masing-masing, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih menyerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar. Pendeta dan majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa
Tuhan